Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Pramana Putra dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, ingin membawakan materi pendidikan Pancasila yang bertemakan teori Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pengertian etika. Kata etika yang secara etimologis dari bahasa Yunani yaitu kata ethos, secara harfiah berarti adat kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau berakhlak. Menurut Bertens tahun 2000, kata etika dapat diartikan sebanyak 3 jenis, yaitu: pertama, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika diartikan sebagai kumpulan asas dan moral yaitu kode etik. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Selanjutnya, macam-macam etika. Yang pertama, secara umum dapat dibedakan 2 cabang besar, yaitu yang pertama, etika umum adalah etika yang menyajikan beberapa pengertian dasar dan mengkaji beberapa permasalahan pokok dalam filsafat moral. Yang kedua, etika khusus, yang dimana etika yang membahas beberapa permasalahan moral dalam bidang-bidang khusus. Deskriptif. Etika deskriptif ini dimana mempelajari moralitas yang terdapat pada kebudayaan tertentu dalam periode tertentu. Etika ini dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Jadi termasuk ilmu empiris, bukan filsafat. Yang kedua, etika normatif, yang dimana etika ini tidak melukiskan melainkan melakukan penilaian atau perspektif memerintahkan. Untuk itu, ia mengadakan argumentasi, alasan-alasan mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk. Yang ketiga, metaetika. Metaetika ini meta berarti melampaui atau melebihi. Yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Metaetika bergerak pada tatanan bahasa atau mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu aliran-aliran dalam filsafat moral. Yang pertama ada etika keutamaan. Kata lain adalah etika kebajikan berdefinisi teori yang mempelajari keutamaan. Virtue atau keutamaan adalah suatu disposisi batin yang bersifat tetap sebagai akibat suatu latihan dan kebiasaan untuk berbuat baik. Etika keutamaan meletakkan tatanan dan fokus perhatiannya pada pribadi pelaku tindakan dan kualitas watak pribadi tersebut. Yang kedua, etika deontologi. Etika deontologi adalah teori yang membicarakan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat dari etika deontologi dalam memberikan tekanan dan fokus perhatiannya pada prinsip-prinsip yang mendasari tindakan dan mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Yang ketiga, etika teleologi, yang dimana etika teologi ini teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan. Etika teleologi menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada jauh mana tindakan tersebut mencapai tujuannya. Yang kedua, yaitu norma etik bersumberkan Pancasila, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu nilai Pancasila sebagai sumber norma etik. Terus yang kedua, etika Pancasila dalam ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978. Dan yang ketiga, etika Pancasila dalam ketetapan MPRI nomor 5 MPR tahun 2001. Yang pertama, nilai Pancasila sebagai sumber norma etik. Yang pertama, nilai Pancasila sebagai sumber norma etik, yang dimana nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila menjadi inspirasi sekaligus pegangan hidup dalam mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Namun demikian, nilai tidak bersifat operasional dan belum konkret. Agar dapat bersifat operasional dan menjadi pedoman hidup, nilai diwujudkan
ke dalam norma. Norma atau kaidah itulah yang bersifat operasional dan menjadi pegangan atau panduan hidup dalam bersikap dan berperilaku. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana nilai dasar yang tertuang dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan, di mana yang menyangkut jaminan bagi setiap penduduk untuk mengidentifikasi dirinya berdasarkan keyakinan atau agama tertentu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana menunjukkan bahwa kedudukan manusia yang sederajat dan bermartabat, manusia ditentukan di dalam kedudukan dan yang terhormat, dan di dalamnya melekat atribut adil dan beradab yang mempertegas orientasi kemanusiaan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana persatuan mengikat seluruh perbedaan yang niscaya dalam bangsa ini. Pemerintah juga merupakan modalitas utama dalam mengintegrasikan seluruh kepentingan di bawah kekuasaan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan, yang dimana menempatkan masyarakat sebagai nilai universal yang melengkapi sila sebelumnya. Nilai kerakyatan menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya dari keberadaan bangsa ini harus bermuara pada kepentingan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sila kelima ini memuat nilai keadilan sosial yang ditujukan bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menjamin pemerataan. Yang kedua, yaitu etika Pancasila dalam ketetapan MPRI nomor 2 MPR tahun 1978, yang dimana nilai Pancasila terjabarkan ke dalam norma etik bernegara. Dalam pengalaman sejarah bernegara di Indonesia, ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dapat dipandang sebagai contoh norma etik bernegara. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan pula bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila dasar negara. Tafsir Pancasila dasar negara adalah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang tahun 1945 yang berisikan norma hukum. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa butir-butir P4 merupakan norma etik daripada sila-sila Pancasila. Akan tetapi isi butir-butir P4 dalam sila-sila Pancasila adalah yang pertama, butir P4 dalam sila pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, butir P4 dalam sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang ketiga, butir P4 dalam sila ketiga, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, butir P4 dalam sila keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kelima, butir P4 dalam sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menghormati hak orang lain, dan suka bekerja keras. Yang ketiga, etika Pancasila dalam ketetapan MPR RI nomor 5 MPR tahun 2001, yang dimana kebutuhan akan norma etik diisi norma hukum di awal era reformasi akhirnya disadari oleh penyelenggara negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 2 ketetapan berkenaan dengan ini. Pertama, yang khusus berkenaan dengan penyelenggaraan negara, yaitu ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, yang bersifat lebih umum, yaitu ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Oh iya, sebelum kita lanjut ke nilai dan moral dan juga norma, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang etika, yaitu etiket, yang dimana etiket itu adalah tata cara melakukan sopan santun. Dan juga contoh etiket yaitu meminta maaf saat melakukan kesalahan dan minta izin sebelum mengambil sesuatu. Oke, kita lanjut. Yang dimana saya akan membahas tentang
pengertian nilai, norma, dan moral. Nilai atau value yang dimana merupakan kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk membahagiakan manusia. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan atau motivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Adapun pendapat ahli mengenai nilai yaitu Noto Nogoro membedakan nilai menjadi 3 yaitu nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Yang kedua, norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia secara makhluk, budaya, religi, moral, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, dalam perwujudannya norma agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan, norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Macam-macam norma, ada 4. Yang pertama, norma agama, merupakan ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada agama. Contohnya, mengimani dan percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Kedua, norma kesusilaan, yang dimana merupakan ketentuan yang bersumber pada hati nurani moral atau filsafat hidup. Contohnya, senantiasa berkata jujur kepada orang lain. Ketiga, norma hukum. Norma hukum merupakan ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. Contohnya, mematuhi peraturan sesuai dengan undang-undang dan juga patuh terhadap lalu lintas. 4. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang berdasar tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari adat istiadat, budaya, atau tradisi setempat. Contohnya, berpamitan dengan orang tua sebelum pergi atau keluar rumah. Yang ketiga, moral, yang dimana kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif, perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Macam-macam moral ada 2. Yang pertama, moral keagamaan, yang dimana merupakan moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama. Kedua, moral sekuler, yang dimana merupakan moral yang tidak berdasar pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Kemudian, saya akan menjelaskan hubungan nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seseorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara mengkehendaki pondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Oh iya, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya memiliki studi kasus, yaitu kasus pelanggaran dalam beretika. Contoh kasusnya itu sekarang kita bisa lihat banyaknya anak muda yang mulai kurang beretika kepada orang tua, serta di mana kita lihat apabila anak muda lewat di depan orang tua sudah tidak membungkuk atau dalam bahasa Bugis disebut mapatabe. Solusinya menurut saya itu kita harus memberi nasihat kepada mereka bahwa yang dia lakukan tersebut tidak baik ataupun sopan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.